teman-teman perhatikan Statistik Industri 2021, selamat datang di pertemuan modul 2, yaitu Statistik Inferensi One Sample dan Two Sample T-Test. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis data dengan metode statistik inferensi, yaitu One Sample dan Two Sample T-Test. Kali ini saya akan menjelaskan 3 materi mengenai statistik inferensi, yaitu pengertian statistik inferensi, One Sample T-Test, dan Two Sample T-Test. Sebelum kita masuk ke pengertian statistik inferensi, ada baiknya kita mengetahui dahulu tujuan praktikum kali ini. Untuk tujuan praktikumnya, yaitu pertama, mengetahui analisis data dengan metode statistik inferensia. Yang kedua, menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Dan yang ketiga adalah membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pengertian statistik inferensi. Apa itu statistik inferensi? Dalam statistik inferensi, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu statistik inferensi itu sendiri, hipotesis, dan uji hipotesis. Statistik inferensi merupakan metode statistik yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan sebagian data yang diambil secara acak dari populasi. Nah, pada statistik inferensi ini biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik dari suatu populasi, seperti Mean dan UCT. Kemudian, apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Nah, hipotesis ini ada 2 macam, yaitu hipotesis nol atau biasa disebut H0, yang artinya hipotesis tersebut tidak ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Yang kedua adalah hipotesis alternatif, yang biasa disebut H1 atau HA, yaitu kebalikan dari hipotesis nol, yang artinya hipotesis alternatif ini memiliki perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Untuk yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan proses dari menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Nah, uji hipotesis ini ada beberapa tahap ujinya. Yang pertama adalah kita harus menentukan model probabilitas yang cocok dari data. Yang kedua, kita harus menentukan hipotesis H0 dan H1-nya. Yang ketiga, kita menentukan statistik pengujinya. Yang keempat, kita menentukan tingkat signifikansi. Yang kelima, kita harus menentukan daerah kritik berdasarkan tingkat signifikansi yang sebelumnya. Yang keenam adalah kita menghitung statistik pengujinya. Yang ketujuh, sebagai alternatif, kita juga menghitung p-value berdasarkan statistik pengujinya. Dan yang terakhir, kita mengambil kesimpulan berdasarkan poin ke-6 dan poin ke-7. Setelah kita mengetahui tentang statistik inferensi, kita masuk ke One Sample T-Test. Apa sih One Sample T-Test itu? One Sample T-Test merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal, jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Ada 3 topik yang akan kita bahas dalam One Sample T-Test ini. Yang pertama adalah syarat pengujian. Syarat pengujian One Sample T-Test itu ada 3. Yang pertama, sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua merupakan data kuantitatif. Dan yang ketiga adalah jumlah sampel atau populasi yang digunakan minimal 30. Dan yang kedua adalah kriteria data. Terdapat 4 kriteria kondisi data yang kita butuhkan dalam pengujian One Sample T-Test. Yang pertama adalah jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random atau acak. Yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier. Outlier adalah data yang sifatnya ekstrim ke kiri atau ke kanan. Yang keempat adalah varians dari sampel dan populasi bersifat homogen. Selanjutnya, dalam One Sample T-Test, kita memiliki rumus uji T-hitung. Untuk rumus uji T One Sample T-Test dapat kita lihat bahwa T-hitung sama dengan rata-rata sampel dikurangin rata-rata populasi dibagi dengan standar error, di mana standar error sama dengan standar deviasi dibagi akar jumlah sampel. Selanjutnya, kita ke Two Sample T-Test.
Two-sample t-test merupakan uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dalam two-sample t-test perlu adanya beberapa asumsi. Asumsi yang harus dipenuhi yaitu, pertama, skala data interval atau rasio. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, data per kelompok tidak terdapat outlier. Yang kelima, varians antar kelompok sama atau homogen. Sama seperti one sample t-test, two sample t-test juga memiliki rumus uji t-hitungnya. Untuk rumus uji t-hitung pada two sample t-test, yaitu t-hitung sama dengan rata-rata sampel 1 dikurangin rata-rata sampel 2 dibagi akar varian sampel dalam kurung 1 per jumlah sampel 1 ditambah 1 per jumlah sampel 2. Oke, sekian penjelasan dari statistik inferensi one sample dan two sample t-test. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan dengan mengolah data menggunakan software Minitab. Oke, berikut adalah soal praktikum dari modul 2 ini. Seorang peneliti dari perusahaan beton ingin menentukan apakah tingkat penjualan beton tahunan pada PT Beton Citra Abadi berubah dari tahun sebelumnya. Setelah diteliti, diketahui rata-rata penjualan dari beton tersebut adalah 60. Peneliti secara acak mengambil 15 sampel. Peneliti melakukan uji one sample t-test untuk menentukan apakah tingkat penjualan beton tahunan berbeda dari 60. Pertanyaannya, tentukan apakah rata-rata penjualan beton lining tersebut sama atau tidak. Yang kedua, tentukan apakah rata-rata penjualan setiap jenis beton dari PT Beton Citra Abadi tersebut sama atau tidak. Diketahui nilai signifikansi adalah 5%. Untuk datanya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita buka Minitab-nya dulu. Kemudian kita masukkan datanya. Diambil dari sini. Di Ctrl C. Kemudian di Ctrl V di sini. Nah, sudah ada masukkan datanya. Untuk pertanyaan pertama adalah tentukan apakah rata-rata penjualan beton lining tersebut sama atau tidak. Nah, soal yang pertama ini merupakan one sample t-test. Jadi kita menguji satu jenis variabel. Kita menguji dua-duanya, tapi satu-satu kita ujinya. Kita kembali ke Minitab. Kemudian kita kembali ke Minitab lagi. Setelah datanya sudah dimasukkan ke dalam Minitab, kita klik Stat, kemudian Basic Statistik, kemudian kita pilih One Sample T. Lalu kita klik di sini, kita masukkan variabel yang ada. Kita masukkan ini, Select, dan L-Shape. Bisa dimasukkan satu-satu atau tinggal diklik, di double klik aja nggak apa-apa. Lalu kita pilih one or more sample each in column. Kemudian untuk perform hipotesis tesnya, kita centang aja. Kemudian hipotesis meannya kita dapatkan dari soal di sini. Untuk soalnya diketahui rata-rata penjualan dari beton tersebut adalah 60. Kita masukkan nilai 60-nya di sini. Kemudian untuk confidence level-nya, ini adalah 95. Untuk alternatif hipotesisnya, samakan aja, mean tidak sama dengan hipotesis mean. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Kemudian muncullah hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan dapatkan hasilnya. Untuk beton lining, nilai T-value-nya adalah 1,65 dan nilai P-value-nya 0,122. Untuk sampel L-shape didapatkan nilai T-value adalah min 0,87 dan P-value-nya 0,399. Selanjutnya kita mencari nilai T-tabelnya. Kita klik Calc, Probability Distribution, klik T, kemudian Inverse Cumulative Probability, kita isi degrees of freedom-nya adalah 14. Kenapa kita isi 14? Karena rumus DF adalah N-1, di mana N adalah jumlah data.
Jumlah data di sini adalah 16. Kemudian kita klik input konstan dan diisi dengan 0,975. Lalu klik OK. Kemudian kita bandingkan antara nilai t-value dengan nilai t-tabel. Apabila nilai t-tabel melebihi dari t-hitung, karena t-tabelnya adalah 2,144 dan t-hitungnya adalah 1,65, maka H0 diterima. Yang artinya tidak ada perbedaan secara nyata antara data populasi dengan data sampel. Selanjutnya kita melakukan uji varians 2 sampel. Kemudian kita melakukan uji varians 2 sampel. Langkahnya adalah kita klik step, kemudian basic statistik, kemudian to variance. Kita pilih each sample. Jadi kita masukkan sampel 1 dan sampel 2. Untuk sampel satunya adalah kita pilih yang leaning, untuk sampel 2 adalah L-shape. Kemudian klik option. Untuk confidence levelnya kita adalah 95,0. Ininya tetap sama. Kita klik use test and confidence bla bla bla. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Hasil p-value dari uji varians dua sampel adalah 0,886. Apabila nilai p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Untuk yang selanjutnya, kita melakukan uji two sample t-test. Kita klik step, basic statistik, two sample t. Kita pilih each sample. Untuk sampel yang satu, kita pilih leaning, dan yang kedua adalah L-shape. Kemudian kita klik option, ini sama. Alternatif hipotesisnya difference, lalu kita centang assume equal variance. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, didapatkan hasil uji two sample t-test ya. Untuk nilai p-value-nya adalah 0,084 dan nilai t-value-nya adalah 1,79. Selanjutnya kita mencari nilai t-tabelnya. Sama seperti yang tadi, kita pilih calc, kemudian probability distribution, kemudian T. Untuk degrees of freedom-nya kita isi dengan 28. Kenapa 28? Karena uji two sample t-test merupakan uji dua variabel, yaitu ada variabel leaning dan L-shape. Jumlah data leaning dan L-shape dikurangin 2. Maka 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Kemudian kita masukkan input konstannya, yaitu 0,975, sama seperti yang tadi, kita klik OK. Nah, didapatkan nilai P, yaitu 0,975, dan nilai T-tabelnya, yaitu 2,04. Kita bandingkan. Dapat kita lihat bahwa nilai T-tabel lebih besar daripada nilai T-hitungnya. T-tabelnya adalah 2,048 dan nilai T-value T-hitungnya atau T-value-nya adalah 1,79, yang berarti H0 diterima. Atau tidak adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Begitupun juga dengan nilai p-value-nya. Apabila nilai p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan tidak pernah ada kejadian bahwa uji T dengan p-value itu bertolak belakang, yang artinya apabila pengujian T diterima, maka p-value-nya juga diterima. Apabila ditolak, juga ditolak. Apabila terjadi bertolak belakang, maka ada yang salah dengan pengujian data kalian.
Oke, sekian penjelasan dari modul 2. Semoga kalian bisa memahami. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.